Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nugraha. Nama saya Ren Hermawan. Nama saya Putri Sabila Nuzul Adli. Nama saya Muhammad Rehan Ramanto. Nama saya Rizky Bintang Gustian. Di sini kami akan mempresentasikan sejarah pendidikan jasmani. Sejarah pendidikan jasmani. Pada zaman primitif, aktivitas fisik rupanya merupakan bagian kehidupan semua. Evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan Homo sapiens. Makhluk yang berpikir sebagaimana terbesar tergantung pada aktivitas otot-otot. Diduga bahwa aktivitas fisik manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makan, tempat berteduh, dan perlindungan dari keganasan lingkungan, serta kelanjutan perkembangan suku. Pengkajian manusia prasejarah dilakukan melalui arkeologi dan antropologi dengan meneropong masyarakat primitif. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan pendidikan jasmani pada zaman kuno. Dua kebudayaan kuno yang masih tetap hidup dan bertahan adalah Cina dan India. Cina mewariskan jenis aktivitas fisik dan permainan. Wen Changwu, salah seorang ahli, menunjukkan bahwa pada abad-abad kejayaan di Cina atau abad-abad permulaan di Cina, hidup diwarnai dengan tari-tarian, gulat, panahan, pemeliharaan, dan berbagai aktivitas fisik lainnya. Zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Abad pertengahan berakhir dengan datangnya zaman Renaissance atau lahir kembali. Zaman ini timbul sekitar abad 14 sampai dengan 17. Zaman Renaissance adalah zaman ketika rakyat dalam alam dekadensi Roma dengan pengulasan barbarisme muncul kembali, melepaskan diri dari ke dalam lubuk abad gelap dan abad pertengahan dan mencapai tingkat budaya yang mengasimilasikan dan menghantai kembali budaya Greek dan Romawi kuno. Nah, zaman Greek ini, jika Sumeria merupakan tempat kelahirannya, maka Greek mencapai kedewasaannya. Tak ada bangsa lain sebelum maupun sesudah zaman Greek yang meletakkan tekanannya yang kuat tidak hanya pada intelek, pada perkembangan dan kesempurnaannya jasmani. Di sini juga ada zaman feodalisme dan kesatriaan. Feodalisme ini sebagai cara kehidupan terdapat dalam abad pertengahan yang timbul dari kekacauan setelah jatuhnya Romawi. Semua kehidupan politik, ekonomi, sosial terpusat pada feodalisme. Hanya ada dua macam profesi yang terbuka bagi anak muda kelas sosial tinggi, yakni jadi pejabat gereja atau jadi kesatriaan. Keduanya tumbuh pada zaman gelap sebagai reaksi atau kompensasi jumlah pemerintahan pusat. Gereja membutuhkan menjabat yang taat beragama dan intelektual cakap. Zaman pendidikan jasmani modern di Eropa, sementara Renaissance tumbuh bersama dengan reformasi Protestan. Budaya Eropa memasuki periode nasionalisme. Timbulnya nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat mulai terbentuk di bawah kekuasaan monarki. Sekian dan terima kasih video animasi tentang sejarah pendidikan jasmani pada zaman primitif sampai zaman modern. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.